Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku para pemirsa TA TV dimanapun berada, syukur yang banyak kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk bisa bersilaturahim bersama dalam rangka kita menambah dan mengkaji ilmu agama. Harapan kita, apa yang kita sampaikan, meskipun ibarat setetes embun pagi, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita nanti semuanya selalu mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Saudaraku para pemirsa TA TV dimanapun berada, ada 4 hal, dan sebetulnya banyak sekali. Ada 4 hal yang menjadikan agar hidup ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Karena memang yang disebut orang yang baik, khairun nas anfa'um linnas. Orang yang baik itu orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah saudaraku, apa kira-kira hal apa saja yang menjadikan kita hidup ini bisa bermanfaat untuk orang banyak? Di antaranya adalah kita harus mampu dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas derajat keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan kita mengkaji kitab-kitab, mungkin kita mendatangi majelis talim, atau mungkin kita membaca buku-buku, sehingga keilmuan agama kita semakin meningkat, sehingga kita akan menyadari bahwa hidup ini harus bermanfaat untuk orang lain. Kita tidak boleh membedakan A, B, C, dan D-nya, tidak. Tapi justru kepada siapapun, kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, kikis. Hilangkan sifat serakah dan egois. Seandainya ada orang lain dapat nikmat, kita tidak perlu serakah. Memang sesungguhnya itulah keadilan Allah. Sehingga kita tidak perlu egois. Kenikmatan yang ada pada orang lain bisa berpindah kepada kita. Itu tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, apalagi hidup serakah. Allah itu maha adil. Dan kebahagiaan itu tidak harus kita punya harta benda yang banyak, mobil yang mewah, bukan. Tapi ternyata kebahagiaan hidup ini kalau kita mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, kita mampu menggunakan dengan sebaik-baiknya, dan semuanya kita gunakan untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku, apalagi hal yang berikutnya, yang ketiga, agar hidup ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, tanamkan bahwa apa yang kita berikan pada orang lain itu sesungguhnya milik kita. Kalau kita punya 10, yang kita berikan kepada orang lain itu 3, ya itu yang sebetulnya milik kita. Hanya 3 itu, bukan yang 7. Sehingga kita akan berlomba-lomba untuk selalu berusaha untuk meningkatkan kebaikan kita kepada orang lain. Kita berusaha untuk berlomba-lomba untuk menambah amal-amal soleh kita kepada orang lain. Karena hakikatnya yang akan kita bawa sampai besok di hari kiamat, ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu titipan Allah yang kita amalkan kepada orang lain. Apakah kita sudah mampu menanamkan hal-hal yang seperti itu pada diri kita masing-masing, sehingga akan menumbuh suburkan kita senang beramal soleh, senang membantu orang lain, senang meringankan beban orang lain, senang memberikan pertolongan kepada orang lain. Ya, itulah hakikatnya hidup bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka saudaraku,
para pemirsa, hati-hati dimanapun berada. Sesungguhnya hidup ini kalau mampu mengimplementasikan dari ajaran-ajaran agama Islam, dari kita pertama tadi memupuk keimanan dengan membaca banyak buku-buku agama, mendatangi majelis taklim, sowan para kiai, para ustadz, para alim, agar kita meningkatkan kualitas amaliyah kita. Insyaallah hidup ini ternyata tidak sia-sia. Nah saudaraku, apa yang keempat adalah kita harus punya prinsip memberi tanpa pamrih. Ini yang kadang-kadang ada udang di balik batu. Ketika kita memberikan pertolongan pada orang lain, ketika kita memberikan bantuan pada orang lain, ini kadang-kadang kita di dalam hati kita ada imbal baliknya yang akan dikembalikan kepada kita. Nah untuk itu saudaraku, sudahkah kita memberi sesuatu tanpa pamrih kecuali cuma satu, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki sebenarnya, dan itu tidak akan putus, bahkan besok sampai di akhirat pun akan selalu kita bawa. Pertanyaan yang paling besar pada diri kita masing-masing, sudahkah kita hidup ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk orang lain dimanapun kita berada? Selagi kaki kita masih berpijak di atas bumi, sebetulnya kita bisa untuk berbuat baik, bermanfaat untuk orang lain. Dan ini merupakan deposito yang tiada tandingannya besok akan kita petik di akhirat nanti. Semoga kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu baik dan bisa bermanfaat untuk orang banyak dimanapun berada. Nah itulah dulu saudaraku. Semoga kita benar-benar menjadi orang yang bisa dimanfaatkan kebaikan kita di mana saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.